Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Mega Capital Indonesia. Untuk membahas prospek IHSG hari ini kita sudah terhubung bersama Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Pak Lianto, tadi kita lihat bahwa IHSG terkoreksi hampir 2% gitu ya. Apa yang menurut Anda menjadi sentimen yang beredar di lantai bursa hari ini? Ya, memang hari ini IHSG kalau kita lihat yang mengawali minggu ini gitu ya, dengan pelemahan yang cukup signifikan setelah libur panjang begitu. Nah, saya rasa yang satu-satunya dari domestik yang bisa membuat hari ini IHSG turun itu adalah di mana investor ini ada kekhawatiran kalau sampai angka COVID di Indonesia ini meledak lagi dan membuat sepertinya akan kenaikan angka yang lebih tinggi begitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari media yang beredar, kita tahu bahwa di beberapa tempat juga kemarin waktu liburan terdapat banyak kerumunan yang mana itu bisa menimbulkan wah ini jangan-jangan angka COVID-nya bisa naik kembali begitu. Nah, tapi yang menurut saya yang cukup menarik, walaupun hari ini IHSG turun, tapi ternyata barusan saja saya lihat waktu penutupan, ternyata asing ini malah membukukan net buy di pasar reguler itu sekitar hampir 20 miliar. Nah, jadi itu artinya yang I think impact dari pelemahan IHSG ini saya rasa hanya lebih dari jittery atau panic selling investor yang bersifat sementara sambil kita menunggu dari data yang sebenarnya nanti gitu, yang nanti akan pastinya dirilis oleh Menteri Kemenkes dan juga pemerintah begitu. Nah, itu satu dari domestik. Yang kedua, untuk dari regional juga ya, seperti yang kita tahu bahwa waktu kita lebaran kemarin libur, salah satu yang menjadi worry dari investor ini adalah pemulihan Amerika, pemulihan Amerika yang begitu cepat meninggalkan kita. Nah, di mana kemarin kita lihat bahwa angka inflasinya itu cukup naik tinggi ya, hampir di sekitar 4,8% begitu. Walaupun ini tuh sebenarnya adalah efek dari low base. Jadi kalau kita tahu inflasi tahun lalu kan sangat rendah. Jadi dibandingkan dengan inflasi tahun ini yang lebih baik, jadi seakan-akan tuh kayak kenaikannya tuh sangat cukup signifikan gitu. Nah, jadi investor untuk minggu ini salah satu yang ditunggu oleh investor adalah pernyataan dari The Fed, dari FOMC statementnya, yang terutama pasti mereka akan mencari clue bagaimana the Fed atau pemerintah Amerika ini menanggapi kenaikan inflasinya yang kemarin begitu. Walaupun juga tertolong ya dari retail sales-nya juga belum begitu stabil, yang artinya sekarang ini data dari pemulihan Amerika ini sebenarnya masih bersifat belum begitu stabil begitu. Oke, baik. Dengan kondisi IHSG yang terus terkoreksi begitu ya di 5.800, hari ini kita lihat 5.824, hampir 2% begitu. Adakah katalis positif mungkin bisa kembali ke level 6.000, Pak Lianto? Ya, saya rasa pasti ada karena saya percaya bahwa tahun ini memang temanya adalah short term negatif, long term positif gitu ya. Yang artinya yang membuat saya positif apakah IHSG ini bisa kembali ke 6.000 lagi atau tidak. Seperti yang kita tahu bahwa di kuartal 2 ini kita lihat seperti program vaksinasi mandiri juga udah dimulai. Terus kita tahu bahwa kemarin juga Bank Indonesia mengeluarkan data, ternyata permintaan uang saat lebaran ini di atas ekspektasi mereka gitu, yang artinya hopefully ini berarti tanda-tanda bahwa konsumsi di masyarakat ini udah mulai meningkat begitu. Nah, tapi ya sekali lagi memang balik lagi yang menjadi faktor pemberatnya adalah kalau misalnya COVID-nya ini nanti naik dan jumlahnya tuh terlalu overwhelming ya, atau terlalu tinggi dari ekspektasi dari pasar, yang membuat ketakutannya nanti kalau misalnya sampai dari sektor demand-nya itu menurun lagi, atau bahkan nanti juga sampai di sisi produser, yang mana nanti kalau sampai PMI-nya ikut turun atau angka impornya ikut turun, nah itu akan pastinya membuat jadi satu katalis negatif di pasar begitu. Baik, untuk ini Pak Lianto, soal ekspektasi investor di pasca Lebaran ini kan adalah
kondisi juga potensi ledakan COVID-19 nih. Saran mungkin apa yang bisa dilakukan untuk rekomendasi short time dan juga long term begitu? Ya, saya rasa kalau misal ya walaupun tetap ada namanya ini ya potensi lonjakan angka COVID pasca Lebaran untuk investor yang memang pastinya ini akan membuat market gonjang-ganjing dalam jangka waktu pendek ya sampai nanti mungkin beberapa hari atau minggu ke depan sampai kita mendapat angka pastinya. Saya rasa investor bisa saja ini ya tetap memilih sektor-sektor yang memang menjadi penggerak pasar atau kita cari yang memang core dari pasar modal itu sendiri gitu. Contoh misalnya dalam kesempatan ini ya investor bisa saja fokus pada sektor seperti mungkin perbankan, oke, yang mungkin kemarin sempat tidak bisa membelinya di harga yang murah. Nah kali ini investor bisa membelinya di harga yang murah begitu. Dan sebenarnya masih ada beberapa sektor yang cukup menarik yang masih bisa dilirik ya, contohnya seperti konsumsi begitu ya, atau mungkin investor kalau misalnya sekarang ini lagi mau trading gitu ya, bisa saja melirik saham-saham yang berbasis informasi teknologi, apalagi kita tahu bahwa dua unicorn besar kita hari ini juga udah meresmikan mergernya begitu ya, dan kita tahu bahwa mereka juga sempat tanda kutip mengakuisisi atau memiliki beberapa saham yang ada di Bursa Efek Indonesia juga sebagai part of their ecosystem begitu. Untuk merger nih, kita tahu kan bahwa merger Tokopedia dan juga Gojek resmi begitu ya, senilai 320 triliun rupiah begitu. Bagaimana dengan ekspektasi pasar soal ini? Apakah nanti akan IPO begitu? Kemudian juga bagaimana ekspektasi investor untuk hal ini? Ya, saya rasa ini akan menjadi satu yang long awaited dari investor, oke, di mana pastinya kalau mereka ini sampai IPO, ini akan memberi satu flavor atau satu tanda kutip aroma baru lah untuk pasar kita, di mana pertama kali ini kita benar-benar mempunyai sektor di information technology. Nah, otomatis ini tidak hanya memberi rasa yang baru kepada IHSG, tapi yang paling menarik adalah begini, dengan adanya masuknya mereka, benar-benar mereka nanti di IPO kan di Bursa Efek Indonesia, ini akan membuat daya tarik kita Indonesia itu di mata investor asing itu akan lebih menarik lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya sebenarnya Indonesia itu sudah lose competitiveness-nya itu sejak tahun 2017 ya, dimana kalau kita lihat Indonesia di mata MSCI Index sekalipun ya di emerging market itu tuh kita udah turun. Bahkan sekarang kita porsinya hanya sekitar 1,5%. Begitu, yang dimana dari awal itu kita bisa hampir 3%-an lebih, hampir 4%. Nah, kita udah turun terus all the way. Sejak kemarin mungkin ada IPO Alibaba, China iShares masuk, begitu kan. Nah, dengan adanya IPO ini, ya otomatis ini akan menjadi magnet lagi untuk investor Indonesia, melirik lagi, ya kembali market Indonesia, ditambah lagi kan kita tahu bahwa Indonesia one of the largest populated country in the world, gitu. Jadi pastinya ya fintech ini pastinya diharapkan memiliki prospek yang bagus ke depannya, gitu. Untuk kenaikan inflasi Amerika ini, Pak Lianto, ini kan jadi pemicu kecemasan investor juga begitu ya. Lalu pengaruhnya jika The Fed ini memperketat kebijakan moneter, seperti apa untuk pasar? Ya, jadi gini ya. Yang tadi seperti yang saya katakan, kenaikannya itu kemarin itu lonjakan inflasinya yang terlalu signifikan itu karena low base effect atau tahun lalu itu terlalu rendah, di tahun ini lebih baik. Nah, tapi pastinya kalau ditanya, kalau misalnya mereka memperketat kebijakan moneternya sekarang, pasti itu berdampak tidak bagus untuk emerging market terutama dengan Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka kalau misalnya mereka udah siap memperketat pun, kita belum siap. Karena kenapa daya beli masyarakat kita belum pulih, begitu. Nah, jadi tapi saya rasa mereka tidak akan memperketat secepat itu karena kenapa? Karena satu indikator yang sangat penting itu adalah data pengangguran mereka. Kalau data pengangguran mereka itu belum mencapai target, yang sekarang memang masih agak jauh ya jauh dari target, itu saya rasa mereka tidak akan memperlakukan
pengetatan moneter. Nah, maka dari itu kan selama ini The Fed selalu berkata bahwa saya tidak akan menaikkan suku bunga, saya masih akan bersifat akomodatif. Nah, tapi memang yang dicari oleh pasar clue-nya sekarang ini kapan kira-kira Fed ini sebelum menaikkan suku bunga, mereka ini mau mengurangi pembelian bondnya mereka yang mereka lakukan selama ini sekitar 120 miliar US dollar per bulan. Begitu. Baik, untuk esok rekomendasinya seperti apa? Saham-saham blue chip dan juga second line mungkin yang bisa direkomendasikan untuk para investor? Ya, saya rasa dengan melihat kondisi seperti ini ya, dengan IHSG yang menurut saya valuasinya semakin menarik, oke. Dan kalau investor masih memiliki, seperti yang kita tahu, ya mungkin dalam waktu dekat kalau misalnya ada lonjakan virus corona pun, angka lonjakan virus corona itu bisa mengimpact market kita dalam jangka pendek. Nah, tapi IHSG karena sekarang ini udah di sekitar 5.800-an, saya rasa besok IHSG akan ngepas dulu level psikologi di 5.800 ya. Tapi saya rasa sih pasti banyak investor yang udah melihat bahwa ini adalah level-level yang menarik, terutama untuk rekan-rekan investor bahkan dari institusi ya, harusnya melihat bahwa beberapa sektor atau saham ini seperti perbankan ya, terutama dari perbankan ya yang menjadi penggerak dari IHSG sendiri itu udah mulai menarik untuk dikoleksi. Nah, jadi untuk investor di sini kalau misalnya mereka punya jangka waktu time frame investasi yang menengah dan panjang, nah saatnya ini untuk bisa mulai mengoleksi juga saham-saham di perbankan atau bahkan telekomunikasi, karena kita tahu bahwa kita tidak boleh mudik. Ya, saya akan expect harusnya kuartal ini akan menjadi kuartal yang lebih baik untuk sektor telekomunikasi. Gitu. Baik, Pak Lianto, terima kasih untuk informasinya. Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia.